Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, pada playlist pada kali ini, aku akan membuat sebuah website. Website menggunakan Laravel. Nah, Laravel itu apa sih guys? Laravel itu adalah framework open source buat PHP yang menggunakan bahasa PHP, bahasa pemrograman PHP. Jadi sesuai dokumentasi, di sini ya. Nih, Laravel adalah framework aplikasi web yang mempermudah pengembang web dengan starter kit lengkap pada dan pola MVC. MVC itu model view controller. Jadi apa sih namanya ya? MVC itu kayak harus paham di MVC ini deh. Kalau menggunakan Laravel atau framework lain juga ada. MVC itu banyak. Kayak aku ngomong apa? Maaf kak. Nih, kita lihat dokumentasi Laravelnya we. Tuh, Laravel is web application framework, ya kan? Tuh, whether you are new to PHP web framework or have years of experience, Laravel is framework that can grow with you, guys. Begitu guys katanya. Terus kenapa sih Laravel yang dipakai? Kan katanya dia ini Laravel is the best choice for building modern full stack web application. Jadi Laravel, aku pernah pakai Laravel buat buat apa ya waktu itu? Oh, buat database. Buat database-nya, buat bagian dalamnya atau buat back-end-nya gitu. Waktu itu aku pernah pakai, terus diintegrasi ke Flutter waktu itu. Flutternya buat bagian UI UX-nya, terus buat ini juga, buat API juga. Sekarang kita bahas Laravel aja. Nah, Laravel, aku suka Laravel. Dulu guys, aku pernah punya cerita Laravel sama CI3. Aku pernah aku pernah pakai keduanya. Waktu itu aku kecintaan banget sama yang namanya CI3. Tapi waktu itu dikenalin sama yang namanya Laravel. Wow, it's amazing. Aku suka Laravel karena Laravel tuh lebih apa ya, package-nya tuh udah keinstall gitu loh guys. Sekali download kayak create Laravel, create project Laravel tuh langsung kayak package-nya tuh langsung banyak itu. Dan kan ada konsep MVC itu, ya kan? Terus apa di Laravel tuh tinggal PHP Artisan Mac controller, PHP Artisan Mac model gitu. Itu kita itunya di terminal gitu, nggak harus buat di new file gitu. Jadi kita harus bikinnya di terminal gitu. Yang aku tahu ya, setahu aku begitu. Oh ya, MVC itu tadi model view controller. Jadi model itu tuh kayak yang uh, kayak yang semua data-data gitu loh. Model tuh atau kata Kadila yang ngobrol dengan data-data gitu. Jadi yang berhubungan dengan data-data itu di model database gitu kan, itu di model. Nah, kalau controller itu kayak otak dari semuanya gitu loh, yang ngatur ya, yang ngatur gitu. Controller tuh apa ya, yang ngatur semua jalannya dari aplikasi gitu kalau nggak salah ya guys. Iyalah, pokoknya otak yang ngaturnya gitu si controller. Nah, kalau view itu adalah tampilannya, kayak tampilan dashboard, tampilan landing page, atau tampilan login. Nah, itunya di view gitu. Jadi semua itu berhubungan guys, mereka MVC itu begitu teman-teman. Nah,
Pada playlist ini aku bikin website sederhana buat CRUD menggunakan Laravel ini. Terus aku mau menggunakan templatenya pakai sbadmin. Nah, ini oke. Ini tampilan buat websitenya menggunakan sbadmin. Jadi di download dulu, tapi sebelumnya aku udah pernah punya, jadi nggak usah download lagi. Oke, jadi ini nanti tampilannya begini. Aku nanti pakai blank aja. Oke, pakai yang blank page ini. Oke, nanti di download aja di sini. Aku udah punya, jadi apa ya, nggak usah. Nah, jadi pertama kita akan membuat folder baru untuk Laravel. Iya betul. Aku menggunakan version 11 ya guys, karena kata kakaknya kita menggunakan versi 11 aja gitu. Ya, begitu. Nah, pertama guys, oh ya, nyalain dulu XMPP ya. Jangan loop. Oke. XMPP open, terus bentar ya, yang kamarnya start and start. Bentar guys. Oke, nah. Oh iya, satu dong. Ini kan Laravel ya. Sebelum kita install Laravel, kita harus mempunyai kamu harus mempunyai namanya ini, Composer. Nih, Composer tuh yang gambar orang ini, kalau nggak salah tuh yang kayak, nah ini nih. Ini harus punya dulu ya guys, karena memang begitu syaratnya. Composer itu buat apa ya, kalau tadi? Ini Dependencies Manager for PHP. Gitu ya. Pokoknya harus download ini dulu. Kalau nggak download, nggak bisa pakai Laravel teman-teman ya. Jadi harus download dulu Composer ini. Oke. Kalau udah punya misalnya, ya, udah di download misalnya, cek. Cara ngeceknya gini guys, ke terminal, terus buka, terus ketik gini, Composer WinV. Tadi dia agak lama. Nah, ini dia. Kalau udah ada kayak gini berarti tandanya sudah ada, komposernya udah terinstall di perangkat kamu gitu guys. Oke. Oke, habis itu kan udah nyalain XMPP, kita pergi ke folder yang sekiranya mau ditaruh situ foldernya, projectnya. Karena aku pengen rapih ya, aku pengen taruh ini di sini aja, karena ini kan tugas ya. Terus scaffold. Ya betul sekali guys. Aku pengen taruh sini. Bentar ya. Mana ya caranya? Gini aja. Di sini. Oh gini tadi. Sudah di dalam folder ini. Ini aja. Ke git bash atau ke terminal ya. Boleh setelah di mana aja. Habis itu kita lihat halaman dokumentasi. Ya. Di sini katanya creating Laravel application tuh dimulai dari sini, Laravel new example app gitu. Cuman aku waktu itu biasanya nggak gunain kayak ini, karena waktu itu aku mulai dari versi 9 waktu itu. Terus aku belum terbiasa pakai yang 11 karena
kalau pakai ini kata Kadila lama juga aku pakai download pakai yang ini. Jadi aku biasanya pakai yang versi 9 atau versi 10. Jadi kita lihat yang versi 9 dulu. Nih pakai yang ini nih. Biasanya aku pakai Composer Create Project, Laravel, terus inian ya, apa namanya, versinya gitu. Kalau misalnya kita pakai versi 11 berarti ini ganti 11 gitu. Nah, karena aku terbiasa pakai yang ini dan memang enak pakai ini sih kata aku ya. Ya juga sih. Tapi aku pengen pakai yang ini. Kan kalau pakai yang itu is okay. Kalau mau pakai yang Laravel ini juga oke aja. Oke, tapi karena aku pengen pakai yang tadi, ini gini guys, ngetik tadi kan Composer Create Project prefer this ini kalau kata guru aku dia tuh apa sih namanya ya, aku lupa kegunaan prefer this ini tuh buat apa waktu itu, tapi itu digunain kalau buat create project kalau nggak salah ya, biar 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 apa sih namanya, ntar aku cari dulu ya prefer this itu buat apa. Tapi waktu itu beliau mengajarkan pakai prefer this biar Laravel kamu udah prefer this itu distribution ya guys ya. Ya beliau mengajarkan itu, jadi aku menurunkan ilmu itu untuk menggunakan di sini juga gitu. Jadi aku pakai ini, ntar aku cari lagi deh ya Kakak Dila. Nah di situ prefer this, terus mau bikin create project apa, aku mau bikin Laravel gitu. Terus nama projectnya tuh aku lihat di manajemen tugas ini. Terus versinya kita memakai versi 11 titik bintang titik mana nah jadi ya, bentar takut salah deh ketiknya, kita enter ya, enter dulu bentar. Kan ada yang salah, bentar ya guys. Oh ini bentar guys, jangan dulu kamu ikut. Nah ya, ini aku salah tik bintang tadi. Oke, ini installing lumayan lama ya guys, nanti aku skip aja sampai udah successfully. Gini aja biar enak lihatnya. Oke, nah ini memang lama sekali ya teman-teman. Wow. Oke, nanti mungkin aku bakal skip bagian installnya. Kalau kalian udah kayak gini berarti itu udah keinstall ya. Jadi tinggal tunggu aja ini sampai benar-benar selesai. Oke, aku skip nanti. Tadi dulu. Nah guys, biasanya ya, ini kalau di perangkat aku ya, tapi enggak sih, tergantung sinyal sebenarnya. Ini kan pakai kuota ya downloadnya ya, ini tergantung sinyal. Ini generating optimize ini tuh jadi dia ngegenerate semua ini. Nah biasanya kalau di aku nih lama banget sumpah. Aku biasanya kalau kayak gitu aku kontrol C, jadi aku
aku berhentiin proses generate-nya. Di situ nanti aku masuk lagi, aku install lagi, tapi aku masuk dulu ke directory si manajemen tugas tadi, folder tadi itu aku masuk, terus aku ke git bash lagi, terus aku ketik composer install. Biasanya aku gitu karena ini lama banget, punten aku Maya gitu. Oke guys, karena ini memang lama ya, aku skip dulu. Oke, karena nanti nanti videonya jadi sejam lebih gitu lah. Oke, jadi aku pause dulu. Nah guys, aku skip ya, maaf karena lambat. Nah, tadi kan sampai ke generating nih. Kalau udah sampai sini, tuh ya, dan sudah ya pokoknya udah seperti ini semuanya, berarti tandanya dia udah ke install folder Laravelnya. Kita lihat di sini nih. Nah, ini folder Laravel kita, manajemen tugas. Oke, terus itu kita masuk dulu aja ke sini, change directory dulu, manajemen tugas. Habis itu seperti biasa masuk ke kode. Nah, aku udah masuk ke text editornya, dan ini adalah halaman folder project kita. Oke, habis itu ya guys, kita cobain dulu di browser apakah sudah berjalan atau tidak. Sebelumnya ya, kita sesuai dengan dokumentasi. Sebelumnya kita harus ini dulu guys, katanya sebelum menjalankan Laravel nih, kita nyalain dulu nih DB connection, DB host, port ini. Di situ baru di PHP artisan. Nggak ada sih. Oh berarti gimana ya? Oke, jadi gini dulu buat membuktikan ya, survei membuktikan. Kita pertama PHP artisan dulu. Jadi gini guys, PHP artisan kita ketik aja kontrol ketik ya kan. Di situ bakal muncul di terminal kayak gini, di bawah kayak gini, atau di setting, atau ya sesuai settingan kalian. Nah di sini kita ketik dulu nih guys, namanya PHP artisan serve. Ini biar ngejalanin servernya. PHP artisan serve gitu. Nanti kalau udah running kayak gini, bisa ketik ini atau enggak bisa ketik kayak gini di Google guys. Bisa kayak gini, local host /28000, karena server kita 8000 katanya di sini guys indeksnya. Enggak, indeks nomor indeks server apa sih namanya, 8000 ini adalah server kita. Nah, kalian bisa ketik ini langsung di sini. Kok ketik, klik ini di sini langsung boleh dengan kontrol klik gitu, atau langsung nulis di Chrome juga boleh. Dan tadi localhost 8000 ya guys. Nah ini tanda sudah berjalan dengan baik ya kan, berarti Laravel kita udah muncul, udah terinstall gitu. Oke, nah sebelum itu ini kita nggak apa-apa nih, oke deh, nggak apa-apa. Nah karena kita kan membutuhkan database. Sebelum ke sini kita cek dulu bagian file env ini,
kita cek bagian database. Nah ini nih, tadi sesuai yang tadi deh ya, di dokumentasi ini tuh harus kita buka dulu, ini langsung di komen slash. Nah terus kita ganti ini jadi MySQL. Ini nama database-nya. Nah nama database-nya aku pengen namain dengan DB manajemen tugas ini ya. Oke, di situ kita save ya kan. Terus di bagian terminal kita pakai terminal baru aja. Ini diamin aja guys, gak usah di close, gak usah dihapus, diamin aja. Jadi kita punya dua di sini ya kan. Nah, di sini ketik dulu. Di sini kan katanya sehabis iniin buka komentar di si localhost ini harus setelah choose to use database ya kan katanya. Sebelum itu kita harus migration. Jadi biar datanya masuk gitulah. Biar kebuat database-nya gitu. Terus di sini berarti kita ketik php artisan migrate. Ini ya. Nah, di sini ada nih. Katanya database belum ada di MySQL. Nah, tapi katanya kamu mau bikin ini atau enggak gitu katanya. Berarti yes aja gitu ya. Yes, enter. Nah, ini udah terbuat ya. Ini udah kebikin, udah created di sini. Udah yes, udah running migration ya. Oke, di situ cek nih kalau mau lihat. Kalian kalau mau lihat di localhost biasa aja, localhost admin. Agak lama ya guys, maaf ya. Itu kita lihat dulu dokumen. Masya Allah sekali, lama banget ya. Tuh guys, katanya Laravel itu the full stack framework. Laravel setahu aku emang bisa dipakai buat front end, bisa dipakai juga buat database gitu loh. Tapi aku udah pernah pakai full stack nih kalau nggak salah ya, buat aplikasi website ini peminjaman. Enggak, no, stok barang full stack. Tuh Laravel juga bisa buat the API backend kan, gitu guys. Jadi kalau di API backend nanti bakal pakai ini Sanctum, terus routing begitu ya. Ini kebuka ya. Ini udah kebuka. Terus tadi kita cek ya, namanya db dan management. Di sini kan udah wow banyak sekali buat ini db manajemen tugas kita buat itu tadi, namanya database manajemen tugas. Bentar ya, loading dia guys. Nice. Nah ini udah ke migrate nih. Ini adalah table-table yang udah kita migrate tadi menggunakan PHP artisan migrate ya. Jadi udah kesini semua nih dia. Oke, nah di situ udah nih bagian migrationnya. Jadi kita
ke oh iya, masukin dulu SB admin ya, aku lupa. SB admin aku udah pernah download guys. Sebentar ya, aku cek dulu. Wow, ini nih, start SB admin. Nah ini nih, ini ya kita apa ya, kita copy aja nggak sih? Oh gini aja deh, kita drag and drop ini, terus taruh di bagian ini, terus drop, drop. Nah ini dia. Ini habis itu kita ini aja ganti namanya, kita ganti F2. Aduh, ini kita ganti jadi aset aset ini. Oke. Ini lagi VRin yang kami dulu. Bentar ya guys, running ya. Sebelum itu udah ada. Oke. Nah tadi kan konsep Laravel itu ada MVC ya, ada namanya model, sini model, file model, folder model ada di sini, terus MVC, VC itu ada, view itu ada di resources di sini, terus satu lagi controller itu ada di mana ya, lupa, HTTP. Nah ini controller. Oh iya ya, kok aku ragu ya, nih berarti HTTP di bawahnya itu ada controller PHP nya. Oh ya, nih HTTP controller, bawahnya controller ada file controller. Nah itu dia konsep MVC dari framework Laravel. Kalau kita mau buat controller sama model, kita harus PHP artisan, apa namanya, PHP artisan Mac model sama Mac controller gitu guys. Jadi bentar guys, aku mau lihat dokumentasi. Oke, karena kan tadi aku udah masukin SB adminnya ya di dalam public. Terus aku mau ngambil halaman blanknya di halaman ini. Nih, kita lagi mau previewnya. Ini aku mau ngambil halaman blank package. Ini aku mau ngambil halaman blank ini. Aduh. Jadi dalam public asset bukan ini sih blanknya. Blank tuh ini gak sih? Ya ini blank. Oke. Sebelum itu kita ini dulu aja deh.
kita bikin controllernya dulu ya. Bikin controller tuh bukan dari sini ya teman-teman, bukan new file gini, enggak, tapi dari terminal kita bikinnya. PHP artisan make controller. Nama controllernya aku pengen namain dashboard, kan ini buat dashboard dulu. Dashboard controller gini ya. Disitu enter. Bentar guys. Nah udah successfully. Disitu kita cek di sini tuh, udah ada dashboard controller di sini ya. Oke. Nah sebelum oh ya, sebelum itu enggak, kita ketik dulu di sini. Nah di dalam controller tadi sesuai aku bilang, controller itu buat otak dari segala yang mengatur gitu loh. Dia ngatur, pokoknya dia ngatur, donatur dia. Dia yang mengatur otak, pokoknya dia otaknya dia yang mengatur controller, sesuai namanya control gitu. Di sini di dalam kelas dashboard ini kita masukin namanya public. Aduh, maaf guys, extension aku ini keren. Di sini di dalam kelas ini, jadi kita masukin namanya public function. Karena public, karena ya apa? Tadi akses guys. Oke. Intinya gini ya guys. Habis itu bawahnya return view. Apa nih view-nya nih? View mana yang mau kita ambil? Ya kan? Nah, di sini view dalam kurung di sini view oke. Iya, kita kasihin folder aja, jadi dashboard. Enakannya pakai index atau enggak ya? Ini aja nggak sih? Index ini aja ya. Kok aku nanya ya? Bikin folder lagi nggak ya guys? Kira-kira enaknya begitu, atau nggak usah ya, atau gini aja deh, dashboard gini aja. Nah oke. Nah di sini kan namanya index ya. Index tuh kayak defaultnya si Chrome ini bakal buka si index duluan. Ini sebenarnya nama function ini sebenarnya bisa namain apa aja sih? Sebenarnya bisa namain Indonesia bisa, ya kan? Tapi karena aku pengen namanya index, orang-orang tuh biasanya kalau buka halaman pertama itu namanya index, jadi kita ikutin aja ya guys, para sapo-sapo itu. Jadi kita pakai index begini, oke? Public function index, kita save, ya kan? Ini habis itu kita pergi ke controller. Kita pergi ke controller buat apa? Buat ngontrol. Bukan controller, tapi so tahu banget. Nih, kita pergi ke rute. You know rute, ya kan? Rute tuh kan kayak apa sih namanya tuh? Nih kita pergi ke root web.php. Rute tuh kayak, kalian pernah nggak sih naik bis? Itu kan banyak rute, banyak titik bus itu berhenti, ya kan, route itu.
Nah, root di sini juga sama kayak gitu, guys. Jadi, nih, contohnya kayak gini. Ini tuh halaman yang tadi kita akses. Dan ini adalah kayak ini URL-nya. Nih, mana ya? Nih. Nih, guys. Ini adalah halaman URL. Kalau misalnya kita gini, welcome, so tau banget nih, nggak tahu ya guys. Not fun ya, karena emang nggak ada. Ya pokoknya, oh iya kan itu kan, maaf ya teman-teman, ini slash gini doang, bukan enggak sih. Nah gini, ke segala itu ya. Nah ini tuh adalah halaman URL-nya guys. Kalian kalau misalnya ini tambahin kayak wow gitu kan, misalnya ya, nih ini nggak ada, ini not found kata dia, karena nggak ada halaman URL itu katanya. Jadi tadi kita daftarin well gini kan. Nah jadi itu adalah halaman URL ini. Nah itu adalah fungsi root. Root is root in Indonesia, alright. Jadi dia benar sekali, dia berhenti di titik di mana dia berhenti gitu. Jadi sesuai ya, kayak ibarat terminal bis kayak TJ Transjakarta kan, itu banyak turutnya tuh, dia berhenti di mana, dia berhenti di mana gitu kan, sesuai jalurnya. Jadi sini aku mau bikin dulu namanya root buat dashboard. Oke. Jadi get terus aduh, menghalang nih karena aku jadi nyontek. Jadi itu kita bikin nih kan kayak gini ya kan, URL-nya aku mau URL dashboard aja dulu ya. Terus pakein pp no pakein dashboard dash dashboard controller ini ya. Habis itu dashboard controller, aku lihat dokumentasi bentar ya kak. Iya nggak apa-apa. Dashboard controller, terus bentar deh biar nggak lama kakak nunggu. Oke, terus ini setelah ini nama kelasnya indeks aja gini. Oke, kenapa di sini adalah undefined type? Karena kita belum mengimport si dashboard controller. Oke, caranya gimana importnya? Bisa diketik manual di sini. Ketik aja kayak use app controller dashboard, bisa. Tapi ada juga cara gampangnya, enggak cara cepetnya pakai extension dari si Visual Studio Code. Jadi kayak klik dulu ininya, terus klik kanan, di situ di sini import class. Bentar ya. Memang suka lama. Nah, ini oke. Dia udah langsung ke import gitu. Jadi kalau misalnya ada undefined type itu berarti kelasnya belum diimport sama kamu gitu. Oh ya, itu nama extensionnya namanya adalah PHP apa aku lupa ya. PHP ini nih. PHP namespace resolver. Oke. Jadi tuh
Ya, ada di sini ada demonya. Bentar ya. Nah, di sini ada demonya nih ya. Jadi pakai extension PHP namespace resolver. Resolver. Nah, kayaknya aku udah install tuh ya. Oke, jadi begitu ya guys. Ini tinggal klik kanan terus import class gitu. Atau enggak bisa juga tulis manual, boleh, silakan gitu ya. Asal jangan ada salah-salah kata, word, huruf gitu aja, oke? Oke, setelah dari sini kita buat dulu view. Karena aku udah buat nih ya tadi, buat ke dashboard nih kan katanya harus ke view dashboard gitu kan. Jadi kalau view itu kita bikin guys, kalau view di resources terus di view. Nah, di dalam view ini kita bikin aja file baru ya, file baru namanya dashboard ya, tadi namanya dashboard.blade.php. Nah, ini aku mau jelasin sebenarnya yang bagian blade ini, kenapa bisa ada blade sedangkan ya apa sih blade, karena ini Laravel. Enggak, kalau kata guru aku kemarin tuh ya, bedanya blade sama .php, .blade.php sama .php aja. Blade itu penulisan buat PHP-nya tuh beda. Jadi kalau misalnya kan kalau pas di PHP misalnya nih H1 gitu, contohin dulu ya. H1 di sini kan kita harus kasih ini ya. Gini ya guys, kita manggil nama terus kita panggil si ini nama gitu kan. Ini kan harus kayak gini ya. Ini tuh PHP natif gitu ya kan. Tuh kayak gini. Tapi kalau di Blade tuh tinggal gini guys, dia mempersingkat. Jadi kita pakai kurung kurawal double, terus nama ininya apa namanya, nama ini filenya atau nama variabelnya gitu. Atau kita sebut nama, kayak kita mau ituin aset, kita kasihin aset, terus kasihin gini. Nah, gini. Nah, begitu guys. Atau nyebutin nama juga bisa. Pakai ini juga, dia pakai dolar juga guys, sama gitu. Jadi singkatnya kayak gitu kalau pakai blade ya. Oke, ini pakai blade kayak gini, ini pakai PHP natif gitu. Oke, nah karena tadi di halaman dashboard ini kan aku pengen pakai halaman blank ya, halaman blank dari siapa ya? Si SB admin nih, astagfirullah. Ini blank mana ya, ini halaman blank, ini copy aja, is okay. Aduh, ini copy aja, Ctrl A, terus pindahin ini di sini, terus copy paste. Oke, sudah ya, sudah. Terus itu save dulu ya. Kita cek bagian sini. Oke. Tadi URL-nya apa namanya? Dashboard. URL-nya namanya dashboard. Berjalan-jalan. Katanya invalid action guys, kontrol dashboard controller. Semacam aku nih lupa biasanya ya. Ada something yang bikin aku kayak biakun. Bentar ya.
dashboard controller. Ini soal di sini. Tapi aku rasa ya teman-teman, aku rasa aku salah di controllernya. It's okay di situ. Root, get dashboard, controller index. Namanya tuh index return view. Bentar ya guys. Oh, jadi aku habis ngeliat tutorialnya. Jadi ya guys, aku melupakan something di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh kasihin citak. Nah, begini guys. Terus kita coba lagi. Windows. Nice, sugoi. Ini sudah masuk ke dalam SBA admin. Cuman ada CSS yang terputus. Nah, kita sambungin. Di bagian ini guys, dashboard blade. Ini apa saja? Nih ya, bagian ini. Kalau ini gak usah ya, karena ini online HTTP. Oke. Di situ di sini nih, link href link ini kita ganti sesuai dengan blade. Tadi aku dengan kontrol. Is kataku mah jangan ngadi-ngadi dah Alika. Bukan? Jadi tab ini mah. Nah, maaf ya kak. Save out gak sih? Aku melupakan something. Nih, save out. Enggak, bukan. Ya pokoknya nih ya. Bisa double. Ya. Oke. Jadi kayaknya kita melakukannya sendiri. Ya kita melakukan sendiri aja deh. Jadi kita ketik aja di sini penulisan blade yang tadi aku bilang. Aset, tulisannya aset dulu deh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar. Terus masukin dan ya nih, masukin nih dia ya. Dimasukin ke dalam ini. Set. Tuh. Ya kan? Begitupun sebaliknya. Nih, ambil mak kita begitu guys, ambil JSS-nya. Lupa lagi apa ya namanya. Nah, begini. Terus tuh yang paling bawah juga. Nih, oh ya bentar. Aku nggak mau ulang 2 kali. Guys, ini lihat ya di sini aset. Kan kita mau masuk ke dalam vendor font awesome ini. Tapi itu kan ada di luar file. Maksudnya ini kan dia langsung ke vendor. Sebenarnya kita mau ini kan ada di public, maksud aku ada di public, tapi nggak langsung ke vendor kan. Ini juga nggak langsung ke CSS, tapi dia ada di dalam aset tuh. Jadi di dalam di inian vendor ini kita tambahin dulu namanya aset terus slash. Yang ini juga aset.
banyak betul. Aset ini slash. Nah, di situ yang ini banyak. Ini nih. Ini yang script. Aduh, ini aku hapusin aja ya biar enak. Nah, ini. Duh, kenapa sih Alika? Kenapa sih shift out nggak bisa kontrol shift out kiri, shift out kiri, shift out kiri. Malah gue copy ya. Udah pokoknya mah ya kita di lagi aset ya kan, aset terus masukin dia. Ini juga aset, ini tambahin dulu aset, terus ini masukin lagi, terus aset. Duh, lama kali kan kayak gini kataku pula. Aduh, salah. Di sini copy ya kan. Terus sebelumnya kita kiniin aja dulu. Aset ini ya kan. Terus kagak usah ngade-ngade, begini aja udah deh. Ntar aku pelajarin lagi cara cepet. Nih masukin aja gini deh. Oke, dan save dah tuh, save dah. Di situ kita reload lagi guys, bagian sini. Call to undefined function offset. Hah? Ya Allah. Tunggu ya. Setahu aku aset tuh tulisannya aset doang, nggak pakai S. Nah. Oke, tapi kok kagak ada gambarnya ya? Apakah dia sudah lama? Apakah dia kenapa? Apakah dia kenapa? Apakah kamu bisa menebaknya, teman-teman? Mengapa dia tidak ada? Para ikonnya, you know ikon? Ada. Oh, ada. Oke. Berarti ya begitulah, namanya juga hidup ya. Kadang ada, kadang tidak. Oke. Setelah masuk, karena aku kan nggak mau pakai semua ini ya guys ya. Ini wow, banyak sekali kalau aku pakai semua. Jadi kita pilihin dulu guys kode-kodenya ya. Ini kita bisa pakai lah ya, kita turunin dulu aja. Nah sih, control backtick. Oke. Bentar guys, aku mau ngeliat kakaknya dulu biar enak. Oke guys, jadi kan ini masih masih berantakan. Enggak sih, maksudnya masih banyak banget nih menunya ya kan. Nah, aku mau bersihin dulu, mau ngerapihin dulu. Jadi nanti ini
Source ini nggak aku pakai, ini nggak aku pakai, ini nggak aku pakai, ini nggak aku pakai sampai sini, tapi aku pakai 2 menu ini. Oke. Jadi kita lihat dulu dari awal sini. Nih. Dari sini kita namainya sesuai aja ya, tugas ini, terus ininya ganti jadi tax ini. Percayalah padaku, nah tuh jadi begini guys, ini miring-miring begini kita hapus aja nih si rotate-nya gitu, biar kagak ikutan miring dia ya kan. Habis itu ya dashboard, ini aku pakai dashboard interface ini aku pakainya menu admin, menu admin ini ya. Oke. Terus ini si komponen nggak aku pakai guys, save dulu, udah reload. Ini ya, si komponen ini nggak aku pakai nih, jadi aku hapus dulu guys, kayaknya ada something gitu. Coba deh, jadi aku nggak pakai ini guys, ini aku nggak pakai ini, aku nggak pakai komponen, jadi kita hapus aja. Terus utilities juga nggak aku pakai, hapus aja, it's okay. Oke, kita save dulu, kita lihat ya. Oh, kayak nggak kepake ya JavaScript aku ya, kenapa dia teman-teman? Mari kita cek teman-teman. Assets tidak betul, enggak betul, enggak betul jQuery aku. S nya 12 12. Nah ya betul. Kelebihan S emang gak baik guys, terpilek. Nah lanjut ya, gimana sih ini dari menu admin ini tak payah lah, nah kita ini aja lah, kita hapus aja dulu ya. Terus
terus apa, terus dulu aja, ntar kita alami. Oke, terus si ini tadi ya kita mau hapus, mulai ini kita hapus. Nah, begitu ya guys. Iya, kita save nih ya, save berapa, nice sugoi. Nah ini udah kayak begini ya guys, kita ganti dulu, ini jelek banget dia. Ini jadi apa, data user, data user ini kita ganti jadi user gak sih, atau users, user gak sih. Ini jadi data apa, data tugas gitu kan. Terus di sini nanti aja kasih task ya pokoknya tugas gitu ya. Nggak tahu ini salah sih kayaknya, aku nggak yakin nih. Nice sudah nih ya, sudah berubah guys, hebat sekali Alika. Oke, karena di bawah itu aku mau bikin lagi ya teman-teman, kamu di situ diem dulu. Jadi dari dari sini aja ya, shift sampai bawah sampai sini ke relatif bawah. Oke, jadi aku ada dua ini berarti menu admin, berarti di sini menu karyawan, karyawan. Nah terus karena karyawan kan nggak ada datanya, saja cuma data tugas saja, ini aja ya guys. Terus kita lihat deh, cuman pula ulang guys, ulang. Kamu jangan ngadi-ngadi Alika, udah stop. User oke, bentar ya, aku nggak mau pusing-pusing, aku nggak mau capek gitu kan. Jadi kita ini aja dari benar, aku mencari menu heading ini, kita copy lagi, terus kita taruh bagian sini, enggak bagian sini, iya, terus bagian sini aja guys. Terus enggak aku bilang pulang dulu deh. Pakai santai aja, bukan basket. Saya guys, saya buka data tugas.
karyawan. Karyawan, karyawan, data tugas ya, aku lupa lagi. Data tugas, betul. Lalu kedua, data apa, data tulis. Oke, ntar aku lihat lagi deh. Habis itu tadi apa, search ini hapus ya, ini sama ini sama ini, berarti dari top bar. Si top bar ini enggak, ini dari search. Search ini hapus aja ya. Nggak tahu, lanjut. Bentar ya. Terus itu hapus notifikasinya. Hapus ini juga. Oke, save dulu, save Yahoo. Udah rapi. Terus ya, tebar di video. Di sini kita kasih dummy dulu aja. Gitu. Terus ini kita kasih aset ini, aset, terus habis itu hilangin dari sini aja, dari sini pakai ini lupa aku deh, logonya set. Kayaknya ini kalau pas ini ya. Tuh, terus biar tidak penuh. Berarti dari drop dengan ini. Di feeder terus cek dulu nggak ada. Oke, terus yang bagian ini nih,
bagian ini kita hapus saja, tidak sok aku nggak pakai. Terus yang profile aku pakai gini aja, admin cek dulu ini. Terus pakai div terus pakai flex masukin ini. Flex apa namanya? Flex display flex apa sih namanya? Udah nembus. Oh my god, udah 7:15. Oh namanya sini. Oh ya, sebentar guys. Flex box full astagfirullah. Oh just TV lu udah mulai ngerjain belum? Justify content center display flex. Cek. Nah begini. Oke. Oke, ayo kita siap-siap. Oke guys, sampai situ dulu ya. Nanti kita iniin lagi biar nggak banyak, nanti kita pisahin file-filenya. Ini kan ini banyak betul ya, ntar kita pakai folder layout gitu. Oke, dah sekian, aku mau siap-siap. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.